Halo masyarakat, kembali lagi di channel Calon Wakil Rakyat, channel calon pemimpin di masa yang akan datang. Baru-baru ini, 13 Februari 2021, Sulawesi Utara kehilangan salah satu putra terbaiknya. Untuk itu, calon wakil rakyat mempersembahkan SH Sarundayang dalam sejarah. Dr. Andes Sinyo Hari Sarundayang lahir di Kawangkoan 16 Januari 1945. Menikah dengan Ibu Dece Edelin Sarundayang Lao Tambuwun. Dikaruniai 5 orang anak. Yang pertama, Ivan Sarundayang. Yang kedua, Vanda Sarundayang. Yang ketiga, Fabian Sarundayang. Yang keempat, Eva Sarundayang. Yang kelima, Sinta Sarundayang. Beliau bersekolah dasar di SD Rikosuk Sesdiet Sorong dan melanjutkan pendidikan SMP di SMP Kota Tomohon. Tahun 64 ia menamatkan SMA-nya di SMA Kawangkoan. Ia melanjutkan pendidikan sarjana dan menjadi sarjana muda administrasi negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi Manado. Dan tahun 70 ia mengambil sarjana di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Tahun 72 ia melanjutkan S2-nya jurusan administrasi di Prancis. Tahun 86 ia mengambil pendidikan Sespanas angkatan yang kelima. Tahun 2000 ia mengikuti pendidikan Lemhanas KSA angkatan ke-8. 2011 ia mengambil sekolah doktor dan menjadi doktor ilmu politik Universitas Gadjah Mada. Tahun 2012 ia dinobatkan mendapat gelar Doktor Honoris Causa di bidang perdamaian oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ia menjadi birokrat selama 50 tahun dan luar biasanya selama 50 tahun ia tidak pernah non-job atau tidak pernah kehilangan pekerjaan. Ia mengawali karirnya sebagai Kasubdit Kampol pada Direktorat Sospol Dati 1 Sulawesi Utara tahun 1974 dan menjadi Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 77 dan menjadi Pelaksana Jabatan Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Minahasa di tahun 1978, menjadi Kepala Biro Penyelenggara Pemilu Provinsi Sulawesi Utara tahun 1981 dan menjadi Pelaksana Jabatan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 1981. Dan ia juga dipercayakan menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 1983. Dan ia menjadi Wali Kota Administratif Kota Bitung sewaktu baru menjadi kota di tahun 1986. Dan ia menjadi Pelaksana Jabatan Wali Kota Kota Madia Kota Bitung di tahun 1990. Dan pada akhirnya ia menjabat Wali Kota Bitung selama 2 periode dari 1991 hingga tahun 2000. Dan oleh Kementerian Dalam Negeri ia dipercayakan untuk menjadi Pelaksana Jabatan Gubernur Provinsi Maluku pada tahun 2002 hingga 2003. Dan ia menjadi staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang strategis tahun 2000, Ketua Harian KAPET tahun 2000, Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri tahun 2001 hingga 2005, Pelaksana Jabatan Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2002, dan
Pada pemilihan umum Provinsi Sulawesi Utara, ia terpilih menjadi gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2005 hingga 2015. Sementara menjabat gubernur, ia mengambil jabatan atau mengambil tugas menjadi pejabat atau pelaksana jabatan Wali Kota Manado di tahun 2009 hingga 2010. Karena sewaktu itu mengisi kekosongan dan dilanjutkan oleh sekretaris provinsinya yaitu Pak Robi Mamuaya. Setelah menjadi gubernur, ia masih melanjutkan pengabdiannya kepada negara. Lewat lembaga Dewan Pers, ia menjadi anggota Dewan Pers tahun 2016 hingga 2019. Belum selesai Dewan Pers, ia sudah dilantik oleh Presiden Jokowi pada tahun 2018 untuk mewakili Indonesia di negara Filipina dengan menjadi Duta Besar Republik Indonesia di negara Filipina. Sebelum pada akhirnya pada tanggal 13 Februari 2021 ia meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan dan dikuburkan di kampung halamannya di Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Saya berharap walaupun Provinsi Sulawesi Utara kehilangan salah satu putra terbaik, salah satu aset emas, kita semua yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, mari kita meneladani karakter beliau, integritas beliau sebagai pemimpin, agar di kemudian hari akan ada generasi penerus atau the next SH Sarundaya. Dan semoga Provinsi Sulawesi Utara yang ia sudah bangun selama 10 tahun, 2 periode ia memerintah, semakin maju. Tentunya harapannya juga Provinsi Sulawesi Utara ini bisa matang dalam ekonomi dan juga bisa go internasional. Karena yang kita tahu bahwa di masa pemerintahan beliau sewaktu menjadi gubernur, Sulawesi Utara banyak sekali event-event internasional. Bukan hanya itu, infrastruktur di Sulawesi Utara juga diutamakan. Dan bukan hanya itu, SDM atau sumber daya manusia di Sulawesi Utara begitu meningkat dan begitu baik kualitasnya. Dan juga Sulawesi Utara dikenal skala nasional bahkan mancanegara. Dan untuk itu tugas kita sebagai generasi penerus dari SH Sarundaya adalah menjaga keutuhan, menjaga perdamaian, dan sama-sama berjuang untuk membangun Sulawesi Utara ke depan. ATM calon